Mbak Meisha, Mas Fikri, Mbak Samantha. Apa kabar pagi hari ini? Baik, alhamdulillah. Aku dulu ya biar nggak tabrakan. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Senang banget bisa bergabung di event yang seru banget buat kita semua orang tua pastinya. Ada Mbak Samantha juga. Halo Mas Fikri. Halo, halo. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Halo, Mbak Meisha, Mas Fikri, sama Mbak Pihan juga. Juga untuk para orang tua yang sudah bergabung di sini. Sehat-sehat semuanya ya. Ya, halo semuanya. Ya, alhamdulillah pagi ini semangat gitu ya, gara-gara hari ini bakal ngobrol sama orang tua, bakal ngobrol sama Mbak Meisha, Mbak Samantha, bareng Fihan juga gitu ya. Semangat. Mudah-mudahan semua semangat juga ya. Nah, ya sekarang kan ini ya Mas Fikri, Mbak Meisha, Mbak Samantha, seperti yang diketahui oleh bersama angka COVID masih terus naik, nggak turun-turun, dan yang tadinya kegiatan belajar yang akan dilaksanakan offline kembali lagi ke online semua. Jadi gimana nih pengalaman Mbak Meisha sharing-sharing kemarin, gimana sih belajar online bagi anaknya di rumah? Ya, kalau mau sharing yang pasti struggling banget ya Mbak, karena aku punya 3 anak, apalagi yang pertama tuh udah persiapan masuk kuliah gitu kan. Jadi benar-benar pandemi ini menuntut kita orang tua untuk bisa terlibat secara langsung dalam pendidikan anak-anak semuanya. Dan itu bukan perkara mudah sih sebenarnya gitu loh, tapi mau gimana daripada pendidikan anak-anak juga jadi nggak optimal, walaupun memang tidak ideal gitu ya, walaupun nggak sempurna, tapi segala tantangan dan juga kesulitan yang ada, aku mencoba untuk bisa kerjasama dengan suami supaya anak-anak tuh tetap bisa sekolah dengan situasi yang sulit ini. Jadi harus bisa beradaptasi. Jadi ya mau nggak mau hadapin aja lah, gitu. Penting juga ya Mbak Meisha buat kerjasama dengan suami karena teamwork-nya makin harus kuat nih anak-anak belajar ya online. Iya, betul. Iya. Kalau Mbak Samantha gimana nih Mbak Samantha? Ada nggak sih orang tua yang curhat ke Mbak Samantha tentang aduh mulai jenuh nih, bukan anaknya aja mungkin yang jenuh tapi orang tuanya juga jenuh mendampingi anak belajar online, kira-kira ada nggak yang bisa di-share? Ya, banyak banget klien-klien yang datang dari awal tahun ajaran baru tahun lalu ya. Kan itu udah lockdown beberapa bulan, 2 atau 3 bulan, terus pertengahan tahun ajaran baru, pas perpindahan semester, awal tahun, itu juga yang katanya dijanjikan Januari mau balik sekolah lagi, ternyata nggak jadi lagi. Terus mulai tuh ada janji-janji lagi kan, bulan Juli ini tahun ajaran baru mulai lagi, nggak jadi lagi. Akhirnya anak-anaknya merasa di PHP-in, stres, jadi semakin nggak semangat untuk belajar. Itu banyak. Dan terutama yang tingkat SD, SMP, SMA ya, karena mereka udah pengen banget tuh ketemu sama temen-temennya. Ya, sama sih kita juga dipahami. Sering nih Mbak Samantha, Mbak Meisha terima curhatan anak-anak dan orang tua yang udah mulai, terutama anak-anak sih kita sering dengar kalau anak-anak udah mulai jenuh, pengennya belajar langsung sama teman-teman karena kan biasanya mungkin bisa ini ya pinjem-pinjem catatan belajar langsung gitu. Sekarang semuanya harus online, belajar juga lewat Google Meet, tapi ya mau gimana lagi demi keselamatan bersama. Benar. Nah, selain itu juga kita terima beberapa curhatan juga nih dari guru-guru. Kalau kegiatan belajar ini yang online ini juga susah bagi guru-guru karena butuh penyesuaian yang cepat ya, karena kan tiba-tiba angkanya naik, terus nggak ada yang ngira gitu Mbak Meisha, Mbak Samantha, Mas Fikri kalau kegiatan belajar tuh bakalan online. Kita kan nggak expect ya tentang adanya pandemi ini gitu.
kita juga sering terima curhatan tentang hal itu dari sisi orang tua, guru, dan juga anak-anak. Nah, sekarang aku mau ke Mas Fikri nih, Mas Fikri. Pahamify sebagai startup edukasi, kira-kira apa sih kontribusi dan peran yang udah Pahamify jalani selama 1 tahun kemarin, dan apa rencana Pahamify ke depan untuk mempermudah tugas orang tua untuk mendampingi anaknya belajar, mempermudah tugas guru mungkin supaya menyediakan materi belajar yang proper untuk sekolah, dan terutama juga mempermudah anak-anak supaya belajarnya makin betah gitu. Kira-kira apa yang kontribusi Pahamify selama 1 tahun kemarin, Mas Fikri? Ya, mungkin pertama perkenalan dikit ya, cerita dikit mungkin tentang background saya, kenapa Pahamify ini ada dan kenapa tiba-tiba ya karena takdir juga ya kita dikasih kesempatan untuk berkontribusi selama pandemi ini. Jadi saya biasa dipanggil Fikri. Tadinya saya masuk ITB umur 15 tahun, lalu saya lulus umur 19, dapat beasiswa S3 di Nanyang Technological University. Di situ belajar cara belajar yang ideal gitu. Cara mengajar di masa depan. Bahkan saya waktu itu pas kuliah itu saya jadi asisten untuk pilot project belajar yang namanya konsep flip-based classroom yang kurang lebih virtual gitu. Nah, terus saya bikin channel YouTube. Channel YouTube-nya berkembang jadi Pahamify, pengen bikin pembelajaran seru. Dan memang waktu itu saya berpikir butuh energi khusus ya, butuh resource khusus, waktu khusus untuk bisa berinovasi supaya pembelajaran itu bisa seru walaupun secara virtual gitu, secara online. Nah, kompetensi ini terus dikembangkan gitu, dan akhirnya saya quit juga S3 karena ngerasa wah ini kayaknya lebih seru, lebih passion lah di sini gitu kan. Nah, kita selalu belajar cara ngajar online, bikin video yang asik, kontennya seru, ngajar live pun online tuh harusnya seperti apa, kita udah bertahun-tahun, kurang lebih 3 tahun selalu research and development ini, dan ketika ada pandemi ini jadinya ilmu itu ternyata bermanfaat. Di antara program yang kita lakukan begitu pandemi itu, pertama kita coba kasih diskon sampai akses gratis untuk konten belajar. Karena waktu itu kaget kan, tiba-tiba pandemi tuh Maret 2020. Anak-anak SMA panik juga gitu. Gimana nih belajar dari mana? Ya udah kita kasih diskon sampai akses gratis untuk konten-konten belajar yang kita punya. Terus kemarin itu karena belajar dari rumah ini kan nggak optimal ya, si anak-anak ini kurang lah, pemahamannya kurang dibanding tahun sebelumnya, dan itu saya kerasa kok pertanyaan-pertanyaan si anak-anak ini, misalnya saya interaksi di Twitter atau di YouTube atau dimanapun, kok sepertinya kurang paham. Makanya akhirnya saya menyelenggarakan yang namanya belajar jam 6 pagi. Bayangin Bapak Ibu, di jam 6 pagi belajar bareng saya sendiri selama 50 hari tanpa stop sampai UTBK. Dan itu ribuan. Saya pikir tadinya, wah anak-anak ini mau nggak ya belajar jam 6 pagi bareng saya gitu kan. Kalau dipikir-pikir, wah anak Indonesia apa iya mau belajar jam 6 pagi loh. Nah ternyata mereka mau, semangat hingga ribuan, dan alhamdulillah beberapa akhirnya cerita masuk PTN. Bahkan murid saya ada yang masuk koran karena dia berhasil masuk UTBK gitu. Itu jadi kebanggaan tersendiri karena dia berjuang. Kebetulan ada permasalahan ekonomi, 2 tahun dia gap year, akhirnya sukses masuk ITB gitu. Terus selain itu kita juga dari awal pandemi berkolaborasi dengan Kemendikbud lewat gerakan bersama hadapi corona. Kita juga sediakan konten-konten kita karena ya nggak semua bisa mengakses internet ya. Jadinya kan di Kemendikbud ada juga program belajar dari rumah disiarkan lewat TVRI. Tapi kontennya dari mana? Nah, alhamdulillah Pahamify selama ini sudah membuat itu gitu. Jadi kita bisa berikan selama pandemi ini untuk membantu seluruh Indonesia. Dan nggak cuma untuk siswa, itu baru untuk siswa gitu. Tapi kita juga selalu ada sharing session sama orang tua juga seperti ini, webinar, kuliah WhatsApp. Udah gitu untuk guru juga kita rutin ada pelatihan, webinar, saya sharing-sharing juga dengan guru-guru karena guru-guru juga punya keresahan. Mereka pengen ngajar dengan baik tapi susah gitu kan. Kita adakan simposium juga, dan yang terbaru ini berawal dari keresahan guru-guru, kita diskusi juga dengan pemerintah gitu ya.
karena yang tadinya tadi ya kata Mbak Samantha, orang udah anak-anaknya udah semangat mau belajar dari rumah, tapi kondisi nggak memungkinkan, gitu kan? Nah akhirnya kita berpikir guru-guru masih kesulitan juga cari materi ajar. Sekarang ini di tahun ajaran baru di tengah PPKM darurat, kita gratiskan akses pembelajaran kita, video pembelajaran selama jam sekolah untuk seluruh Indonesia. Sekolah bareng Pamify. Jadi nanti guru-gurunya itu nggak perlu bingung nyari materi di YouTube atau apa, tinggal buka Pamify, siswanya disuruh nonton yang ini, itu nanti tinggal diskusi aja. Formatnya seperti itu. Itu kurang lebih yang sudah dilakukan selama ini. Pihan. Nah, nanti mungkin kalau Mbak Meisha nih ada apa, mungkin followers Mbak Meisha kayak kebingungan menghadapi keadaan yang sama dengan Mbak Meisha, boleh tuh diinfoin tentang sekolah bersama Pak Hamifah ya Mas Fikri. Iya dong. Nah, followers Mbak Pastinya. Samantha juga boleh nih kalau misalnya ada yang apa, menghadapi kesulitan yang sama, karena ya di keadaan kayak gini kita harus berjuang bareng-bareng ya, Mbak Meisha, Mbak Samantha, Mas Fikri. Benar. Udah nggak bisa berjuang sendiri-sendiri lagi, kita harus saling menguatkan satu sama lain biar Betul. bisa survive di tengah pandemi ini. Tuh, nah, untuk selanjutnya nih aku mau tanya ke Mbak Samantha. Mungkin sebelumnya juga Mbak Samantha udah sebutkan ya kalau ada beberapa klien Mbak Samantha yang cerita bahwa apa, kesulitan di tengah belajar online ini. Nah, aku boleh tahu dong Mbak Samantha, kira-kira ada nggak ya dampak psikologis bagi anak terhadap kegiatan belajar yang online ini? Karena kan sebelumnya kita offline ya, terus sekarang juga terlihat nggak cuma anak-anak aja, tapi orang tua pun udah mulai jenuh. Nah, kira-kira boleh di-share nggak Mbak Samantha, kira-kira dampaknya dari belajar online ini terhadap psikologis anak itu kurang lebih seperti apa? Oke, jadi tiap anak dampaknya akan berbeda-beda, semuanya nggak sama. Tapi kalau anak-anak yang tipenya ekstrovert, yang tipenya butuh ada kelas, butuh ada interaksi langsung, itu berdampak sekali. Karena mereka bisa menyaring tuh, oh ya dari percakapan sama temennya, terus ada sistem belajar kelompoknya, terus guru-gurunya ada alat peraganya juga, dan alat peraganya bisa digunakan juga sama anak-anak, itu akan sangat berpengaruh pada sistem pembelajaran online. Tapi kalau anak-anak yang kayaknya udah terbiasa tuh sama online-online, suka main game misalnya ya, itu malah senang dengan sistem pembelajaran online. Karena aku bisa kok memvisualisasikan itu dengan bentuk gambar atau video aja tuh udah cukup. Mereka malah udah nggak usah ke sekolah deh, nggak mau balik ke sekolah lagi. Itu juga ada. Jadi dua sisi ini tuh yang benar-benar bikin kita satu sisi ada jadi banyak pilihan, tapi satu sisi jadi mengganggu kesehatan mental anak yang bosan, jenuh. Nanti dari rasa bosan dan jenuh ini jadi motivasi belajarnya menurun. Kalau motivasi belajarnya udah menurun, otomatis deh dia jadi males-malesan. Nah, ketika udah males-malesan tuh yang namanya orang kalau burnout ya sukanya jadi ngulur-ngulur, menunda-nunda. Ada tugas nanti ada ini, nggak mau, atau nggak tidur, dibangunin susah, udah waktunya sekolah, ayo dong gitu ya. Apalagi mama-mamanya juga kan ada yang bekerja, harus sambil ngurusin kantor dari rumah, masih ngurusin anak juga. Itu stres banget pasti anaknya kalau susah dibangunin tidurnya tuh. Padahal 5 menit lagi udah jam sekolah kan. Alhasil deh gitu ya. Bangun sih di tempat tidur, masih pakai baju tidur juga, masih selimutan. Terus itu pakai ide-ide tuh anak-anak tuh sekarang ya, kan canggih-canggih tuh ya, yang bisa layarnya muter sendiri lah videonya mereka, padahal merekanya tidur gitu. Akhirnya jadi ada learning loss gitu yang dialami oleh anak-anak ini. Dan dari hasil penelitian di Eropa, 8 minggu mereka tidak sekolah secara langsung, itu aja udah berdampak learning loss-nya 60%. Kebayang nggak, di Indonesia kita tuh udah setahun lebih loh. Kalau anakku kan sekolahnya di luar ya, karena kami juga tinggalnya antara Jakarta atau di Dubai. Itu sekolahnya kita bisa pilih mau sekolahnya online atau sekolahnya ke sekolah. Ya, jadi kalau anak-anak di sana nggak terlalu berdampak. Tapi yang
udah pernah lockdown beberapa minggu dan lain sebagainya, itu dampak learning loss-nya tinggi banget pasti. Ya, karena kalau diambil dari capaian pembelajarannya, kurikulum waktu hari Kamis lalu saya juga ada webinar sama Kemendikbud, itu pada bilang nggak mencapai target pencapaian pembelajaran loh, gitu. Jadi anak-anak Indonesia nih kita benar-benar, aduh harus gimana ya gitu supaya mereka tuh walaupun situasi belajarnya online belum bisa balik sekolah lagi, tetap semangat belajar supaya nggak ketinggalan untuk setiap capaian pembelajaran per tahun akademik. Kalau Mbak Mesya gimana Mbak? Pernah nggak Mbak sesekali gitu ngalamin sekolahnya jam 7 tapi ternyata anaknya masih belum bangun gitu atau masih ngantuk sekolahnya? Iya, udah pasti sih Kak. Kalau menurut aku itu jadi common problem ya. Itu jadi salah satu tantangan yang emang dihadapin. Emang tricky sih, benar kata Mbak Samantha bilang anak-anak sekarang tuh udah pinter muter otak untuk bisa ngeles dari sekolah. Misalnya, loh kok nggak masuk Kak? Kenapa? Enggak lagi break, ininya koneksinya gitu. Atau enggak freeze, apalah banyak gitu ya alasan-alasan mereka untuk menghindari. Kenapa begitu kalau menurut aku? Faktornya banyak ya, misalnya bosan itu salah satu karena kan screen time-nya tuh online ini tuh benar-benar terlalu banyak gitu loh. Karena kita aja orang dewasa screen time berjam-jam tuh butuh konsentrasi dan juga butuh mood gitu loh untuk bisa ngedengerin gurunya ngejelasin, untuk bisa interaksi secara aktif gitu loh. Jadi memang nggak bisa sama banget sih dengan sekolah tatap muka gitu loh. Jadi kendala-kendala kayak ngelihat anak-anakku ada aja alasannya untuk menghindari sekolah, aku harus berkompromi sih Mbak, jujur. Karena tarik ulur gitu loh. Situasinya kan udah stressful nih. Dengan pandemi mereka nggak pergi kemana-mana sampai 1,5 tahun loh. Mereka nggak ke mall, mereka nggak ketemu teman-temannya. Dan aku tuh termasuk tipe keluarga yang sangat protektif banget lagi pandemi ini. Jadi benar-benar kita nggak kemana-mana gitu loh. Jadi dengan sekolah yang memang menuntut mereka untuk disiplin, itu kadang-kadang mereka langgar atau mereka nggak bisa, aku harus bisa tarik ulur. Karena aku ngeliat situasinya karena oke deh dia lagi stres banget. Oke, kalau misalnya memang dia harus break dan ternyata gurunya tetap masih ngejalanin sekolah, gurunya menegur orang tua gitu ya, aku selaku orang tuanya, Bu, kenapa nih Syabila kok nggak masuk kelas ini, tutor ini nggak masuk, apa segala macam. Itu biasanya aku diskusiin dan aku cari jalan keluar. Ya udah Kak, kamu private, kamu direct komunikasi dengan gurunya, cari jalan keluarnya. Apa kamu mesti minta jam khusus untuk belajar gitu ya, untuk tanya langsung ke guru kamu, atau kamu lagi perlu break. Jadi ada momen-momen memang Mbak Samantha, anakku tuh memang nangis, jadi benar-benar dia nangis gak ada sebab, dia masuk ke kamar, dia temuin aku sama papanya, terus dia tiba-tiba nangis sambil ketawa, aneh banget. Jadi anak aku tuh tipikalnya dia introvert, dia tuh nggak bisa setiap hari mengungkapkan apa yang dia rasain. Terus one day dia tiba-tiba nangis nggak ada sebab, Bun, Pak, aku nggak tahu nih kenapa aku nangis, aku nggak tahu. Terus kita ngeliatin aja, kenapa Kak? Nggak tahu, aku bingung, aku kenapa? Aku lagi nggak mau sekolah, aku lagi nggak mau nyentuh laptop, aku nggak mau buka buku, aku cuma pengen break gitu. Jadi kayaknya dia udah kayak bom meledak gitu ya, dia udah nggak kuat, dia nangis sambil ketawa gitu loh. Udah sampai akhirnya aku peluk, aku bilang kakak capek ya. Semua orang capek kondisi kayak gini, kakak sabar ya, bertahan. Kalau kakak perlu break, udah Bunda akan ngomong sama gurunya untuk minta break 1 minggu. Kamu mau ngapain terserah. Kamu nggak mau mandi seminggu terserah. Kamu mau main game apapun yang bikin kamu bisa bisa booster mood kamu lagi, baru kamu mulai lagi. Nggak sampai 1 hari itu, sampai 1 hari besokannya dia udah ceria lagi, benar-benar dia berubah moodnya 180 derajat, dia langsung bilang, Bun, ternyata begitu aku buka
Bun ternyata gampang, aku gak nyangka susah loh Bun gitu. Terus ternyata dia bisa menghandle masalahnya. Dia cuma perlu waktu untuk dia diam, untuk dia menyelesaikan masalah problem yang ada di dalam hatinya yang dia doang yang tahu. Akhirnya udah selesai. Bun ternyata memang aku cuma perlu break. Oh ya udah gitu loh. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh aku kasihan gitu loh kadang-kadang lihat anak-anak. Jadi mungkin penting orang tua untuk nggak selalu nge-push di situasi yang stressful ini. Kita support aja, kita tampung apapun emosi yang dihadapin anak-anak gitu kali ya, share aku. Ya, setuju banget yang dilakukan Mbak Mesya tuh tepat sekali. Karena ketika anak curhat, Mbak Mesya sudah memberikan validasi emosi ke anak. Tadi, Ya. kamu tuh capek, kamu lelah, kamu jenuh. Ini adalah bentuk anak tuh dipahami. Ada proses empati yang terjadi dari orang tua dan akhirnya anak ngerasa, oh iya ya, aku tuh ngerasa aman tetap di rumah meskipun aku nggak bisa ketemu teman, nggak bisa sekolah balik normal lagi. Tapi aku benar-benar ya udah aku ternyata dipahami kebutuhanku. Dan itu penting sekali dalam situasi seperti ini. Karena kalau kita nggak bisa memvalidasi emosi anak, dia akan semakin merasa kebingungan. Aku tuh sebenarnya kenapa sih? Benar nggak sih? Aku salah nggak sih? Apalagi ya Ya. kalau masa-masa anak remaja itu masa-masa pencarian jati diri kan. Jadi Banget. selama masa pencarian jati dirinya itu anak ngerasa kebingungannya tuh banyak banget. Ya. Dan kalau mereka nggak bisa menempatkan diri di dalam setting sosial, mereka semakin ngerasa dirinya tuh nggak bermanfaat untuk orang lain. Nah, ini tantangannya untuk anak-anak SMP dan SMA karena mereka nggak bisa ke sekolah tuh bukan nggak bisa belajar loh, tapi nggak bisa ketemu teman-temannya. Ya, ya. Dan mereka bingung apalagi kalau yang kelas 6 SD masuk kelas 1 SMP masuk sekolah baru atau kelas 3 SMP naik ke kelas 1 SMA yang semuanya sekolah baru, pertemanan baru. Kan biasa Ya. kalau kita sebelum ada pandemi kita ketemu kan kita lihat-lihat dulu, kita observasi, mengamati, Ya. aku cocok sama yang mana ya gitu. Terus kalau di sekolah kan misalnya ada teman yang dari sekolah yang sama, jalannya sama dia dulu, terus akhirnya kenal-kenal lagi, deket sama yang lain, membentuk pertemanan baru. Nah, kalau itu tidak terjadi dalam situasi pandemi ini, online tuh gimana ya? Anakku aja pas naik kelas itu dia bilang, "Aku nggak kenal nih sama temenku satu Ya. kelas, gimana caranya ya?" Dia bingung kan gitu. Jadi kalau aku untuk anakku, aku selalu bilang, "Coba kamu mulai duluan." Jadi aku ngajarin dia untuk proaktif. Coba Ya. chatting gitu, chatting tanya. Nanti kan dari jawaban-jawaban dia kamu akan tahu, dia responsif nggak, mau terbuka nggak main sama kamu. Coba tukeran, ID sosial medianya atau ID Zoom-nya supaya bisa video call di luar jam sekolah. Karena Betul. interaksi sosial itu sangat penting sekali untuk mengurangi intensitas mereka jenuh dalam kondisi lagi pandemi seperti ini. Benar. Nah, mungkin Bapak dan Ibu yang hadir pagi hari ini bisa catat-catat nih tips dari Mbak Mesya dan Mbak Samantha tadi sempat sebut dengan validasi emosi, terus komunikasi langsung sama anak supaya orang tua tuh tahu anak tuh butuhnya apa sih, kira-kira apa sih yang bisa orang tua bantu provide supaya anak ini tidak mengalami stres belajarnya atau burnout belajar gitu ya Bapak dan Ibu. Ya. Nah, sebelumnya juga kan Mbak Samantha udah sempat share tentang adanya learning loss yang dialami oleh anak-anak kita yang belajar online. Nah, aku mau tanya ke Mas Fikri nih Mas, kalau dari Mas Fikri, selama ini kan Mas Fikri sebagai pendidik gitu ya, ngajar langsung ketemu sama anak-anak. Nah, gimana pendapat Mas Fikri tentang learning loss ini? Ya, jadi ya seperti itu contoh learning loss ya. Maksudnya itu kan di luar kondisi ya. Kadang ada aja hal-hal yang bahkan berpotensi juga menurunkan pendapatan seumur hidup gitu. Bisa sampai berkurang 3% adanya si learning loss ini. Tapi ya itu situasinya sulit. Cuman mendengar cerita Mbak Meisya tadi kan kita, kalau saya mikirnya wah memang ya dahsyat ya kasih sayang seorang ibu gitu ya. Dengan mendengarkan aja nanti anaknya bisa semangat lagi gitu kan. Itu yang kita alami ya, curhatan-curhatan macam-macam, ngerasa kesepian, ngerasa bahkan mereka ini kan sulitnya apalagi kalau yang masih SMA itu kan
masa pencarian jati diri ya, selalu mereka constantly bertanya-tanya, salah nggak sih mikir kayak gini, salah nggak ngerasa kayak gini. Makanya memang perlu banget untuk didengarkan. Makanya kalau saya misalnya yang pas belajar jam 6 pagi itu, nggak langsung belajar jam 6, 5 menit, 10 menit itu curhat-curhat dulu. Apa yang dirasakan sekarang. Dan bahkan setelah belajar nanti ada aja yang mau curhat. Terus misalnya kita udah belajar sejam, nanti curhat, ada yang mau curhat dikit, ternyata teman yang lain curhat lagi, tiba-tiba setengah jam gitu, curhat. Tapi saya ngerasa, ya ini memang kebutuhannya di masa sekarang seperti itu gitu. Walaupun kita menyadari ini dampaknya gede kalau mereka nggak bisa stay belajar on track. Jadi, tapi nggak bisa dipaksa. Manusia memang seperti itu gitu, secara psikologis ada kebutuhan untuk interaksi juga. Yang biasanya kalau kita nggak ngerti bisa nanya gurunya pun juga pusing. Dia nggak tahu siswanya ngerti atau enggak, karena nggak bisa ngelihat mimik mukanya gitu. Kan kalau di kelas kayak, wah ngerti nih orang. Kan ada juga yang mukanya merengut gitu habis gurunya ngajar. Wah ini mungkin nggak ngerti. Sehingga gurunya bisa memberikan contoh lain. Nah, jadi memang kasih sayang ini perlu ditingkatkan selama pandemi ini karena learning loss yang terjadi. Karena memang nggak ideal. Guru-gurunya juga kita nggak bisa salahin guru. Nggak ada persiapan, nggak ada yang tahu pandemi akan ada. Jadi nggak sempat juga guru-guru ini berpikir konten yang bagus nih seperti apa untuk anak-anak. Kadang susah nyarinya, nggak ngerti, ya udah anaknya dikasih PR aja. Nah, buat dari sisi anak, waduh kok tiba-tiba dapat tugas nih. Padahal ngerti juga enggak, tiba-tiba kasih PR. PR jadi banyak banget selama pandemi. Seperti itu. Sedangkan ukurannya mungkin masih sama. Ya udah ada beberapa kurikulum yang di-adjust gitu ya. Cuman kemungkinannya anak-anak ini dibandingkan kalau dia belajarnya enggak dari rumah, itu bisa berkurang nilainya sampai 10. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ada anak-anaknya yang misalnya biasanya raportnya 80 gitu ya, jadi 70, itu udahlah disayang-sayang aja, nggak usah dimarahin. Karena ya memang itu bukan pilihan dia, di luar kendali dia. Kalau kurang-kurang nilainya wajar lah, kita syukuri sajalah seperti itu. Makanya memang ya kalau dipikir-pikir kita memang butuh kedepannya terus berinovasi supaya ketika nanti ada hal-hal seperti ini kita lagi-lagi nggak tahu alam akan seperti apa, kita harus bersiap gitu kan. Makanya inovasi pembelajaran itu perlu gitu. Dan ya disitulah yang Pamify coba bantu untuk learning loss ini. Ya pokoknya kasih sayang ini harus ditingkatkan. Yang saya rasa ya lebih penting kita membuat si anak ini merasa dipahami, merasa dia nggak sendiri, merasa dia doing the right things di masanya dengan situasi seperti ini daripada kita terlalu mendorong juga gitu. Berarti kalau yang aku tangkap yang bisa di-highlight untuk Bapak dan Ibu yang hadir di kegiatan talk show hari ini adalah berusaha lebih mengerti anak, banyak komunikasi dengan anak, karena ternyata tuh bagi anak tuh nggak cuma susah belajarnya aja, tapi dari sisi psikologis pun berdampak kurang lebih dan bisa bikin mereka ya lebih stres belajar karena yang tadinya mereka ada hiburan, cari hiburannya tuh gampang gitu ya, tinggal colek-colek temen-temennya. Kalau yang sekarang mana bisa kan, harus di rumah, terus kalaupun online juga nggak ada interaksi langsung gitu, meskipun misalnya si anak-anak ini Google Meet tiap malam gitu sama teman-temannya, tapi tetap aja ada faktor-faktor yang nggak bisa digantikan dengan nggak bisa digantikan gitu ya, yang ada di interaksi langsung sama interaksi online. Nah, untuk selanjutnya nih, kita kan sekarang udah masuk ke tahun ajaran baru ya, di Pamify pun kegiatan belajarnya udah mulai berjalan selama 1 minggu kemarin. Nah, kalau dari Mbak Meisha nih Mbak, kira-kira apa sih yang Mbak Meisha persiapkan untuk menghadapi tahun ajaran baru buat anak supaya mungkin bisa tetap berprestasi seperti tahun ajaran sebelumnya dan sebagainya. Boleh dong Mbak sharing supaya orang tua di sini juga bisa nyontek tipsnya Mbak Meisha. Iya, kebetulan di sekolah anakku itu ada yang namanya student-led conference gitu ya. Terus ada juga portfolio.
Jadi setiap habis ajaran selesai dan memulai ajaran baru, sekolah itu meminta keterlibatan orang tua untuk bisa sama-sama duduk bareng untuk nge-breakdown apa sih pelajaran-pelajaran anak-anak yang memang harus di-catch up. Jadi prestasi mana nih yang ketinggalan, mana nih yang kesulitan, mana nih yang terhambat, dan kemudian orang tua harus bisa ngasih jalan anak-anaknya supaya bisa mencapai target. Jadi anak-anak diminta untuk setting goal. Apa nih yang mau di-achieve? Let's say misalnya matematika nih ya, Bun, aku untuk semester baru ini aku harus matematika aku harus lebih baik misalnya. Atau bahasa Inggris atau IPS atau apapun itu. Jadi kita duduk bareng terus ditulis, oke, Kak, kendalanya apa? Kita diskusi terus udah gitu, Kakak perlu apa? Perlu ada bimbel online kah? Perlu ada pelajaran tambahan? Atau Kakak masih ada waktu untuk ambil kelas apa segala macam. Jadi itu kita diskusiin. Kita kirim ke sekolah. Nah, di situ sebenarnya tujuannya itu adalah untuk bisa mengkondisikan anak-anak kita bisa membuat goals yang udah dibikin mereka. Ini harus mereka ya, bukan kita orang tua. Jadi bukan kita yang atur, tapi anaknya sendiri yang harus berinisiatif apa yang jadi goalnya dia untuk semester barunya, untuk ajaran barunya. Nah, habis itu baru kita orang tua juga tahu nih apa aja yang harus disupport. Nah, salah satunya udah pasti karena sekarang persiapannya adalah mau kuliah, ini bukan main-main lagi, ini udah masalah masa depan. Jangan sampai anak-anak tuh salah ambil tujuan atau kalau jurusan kan kebetulan anakku udah ngambil IPS gitu ya. Jadi fase SMA ini menurut aku fase penting banget untuk dia tidak salah melangkah untuk menentukan nanti mau kuliah di mana, mau ambil jurusan apa, supaya nanti pendidikannya nggak jadi sia-sia kan gitu loh. Jadi benar-benar banget aku udah fokusin anak aku yang gede ini untuk harus fokus karena ini masa depan kamu dimulai dari sekarang gitu loh. Jadi kita support sebagai orang tua untuk memberikan fasilitasi itu gitu loh, fasilitasnya apa aja, Bun, aku perlu bimbel online deh gitu loh. Nah, kebetulan di Paham Nify ini kan banyak banget ya bantuan-bantuan yang dikasih untuk orang tua, kayak misalnya bisa tes bakat anak, potensi anak. Kadang-kadang kita sebagai orang tua atau sebagai anaknya sendiri nggak jeli gitu loh untuk ngelihat potensi apa atau bakat apa sih yang mereka punya. Terus tips-tipsnya apa? Namanya orang tua nggak mungkin semuanya pintar, semuanya tahu gitu loh. Tapi di situ juga ada tips-tips yang disiapin gitu kan sama Pak Hanify, gimana untuk bisa memotivasi anak-anak supaya mereka tetap semangat walaupun pandemi ini gitu loh. Mereka tetap nggak menghambat untuk mencapai cita-citanya mereka. Ini 1 tahun lagi loh, kelar udah gitu mau kuliah gitu kan, itu waktu yang singkat nggak kerasa gitu loh. Terus udah gitu ada juga bank-bank soal yang mereka bisa latihan dari. Jadi banyak mulai dari sekarang, fondasinya harus dibangun dari sekarang supaya nggak terlambat. Yang tadi Mbak Samantha bilang, kita udah ngalamin learning loss banyak banget. Jadi jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita juga ngelewatin momen yang menurut aku ini penentuan masa depan anak. Jadi harus disupport secara 100%. Dan juga ya itu dia yang paling penting, kesehatan mental juga tetap diperhatiin karena kita belum tatap muka nih, belum mulai gitu loh. Jadi apapun yang memang bisa membuat anak-anak bisa semangat itu kita support. Karena ada beberapa anak-anak yang punya mentalnya gini loh, Bun, aku tuh nggak di-push loh sama guruku. Aku tuh nilainya semuanya oke, tapi aku nggak puas. Aku nggak puas dengan hasil portfolio aku yang kemarin. Aku tuh sebenarnya bisa lebih dari ini. Dia neken dirinya sendiri. Dia nge-pressure dirinya sendiri. Padahal orang tuanya nggak nuntut, gurunya juga nggak nuntut bahwa Syabila kamu cukup kok, kamu udah oke, bagus kok, oke gitu. Enggak, aku tuh bisa lebih dari ini kalau sekolah tatap muka langsung gitu loh. Dia yang pressure diri sendiri. Jadi itu yang mungkin harus ada intervensi kita sebagai orang tua untuk jangan ambisius,
jangan terlalu menekan diri sendiri sehingga akhirnya nanti mengabaikan kesehatan mental. Jadi harus balance, itu gak gampang sih. Jadi sekarang juga kita guru, orang tua, semuanya masih belajar. Muridnya juga masih belajar. Jadi ya marilah kita support anak-anak kita, ajaran baru ini bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, sebelumnya Mbak Meisha juga udah sempat mention tentang gimana orang tua tuh harus mengintervensi sisi ambisi anak. Bukan orang tua harus membatasi ya, tapi orang tua juga harus memperhatikan kira-kira anak ini tuh gimana sih keadaannya sekarang. Kalau misalnya dia menekan diri dia sendiri, apa nanti dianya jadi nggak stres, tambah stres gitu. Nah, kita kalau dari Mbak Samantha nih, gimana sih Mbak Samantha kira-kira apa ya yang harus orang tua lakukan supaya mempersiapkan anak dari segi psikologisnya gitu. Kalau sebelumnya kan Mbak Meisha udah sempat share tips and trick dari sisi pendidikan nih. Nah, kalau dari Mbak Samantha, boleh dong Mbak share gimana sih orang tua bisa lebih dekat dengan anaknya dari segi psikologis. Ya, tadi seperti yang disampaikan Mbak Meisha, kalau kita perlu tahu dulu karakter anak. Anak kita tuh maunya kayak gimana. Ada yang nggak suka dibikin target, ya maunya santai. Ada yang sendirinya udah nge-push dirinya sendiri, pokoknya aku maunya sekian. Tapi kok nggak tercapai sih gitu, akhirnya menyalahkan keadaan. Macem-macem banget kok karakter anak ini. Ya, nah kita tuh tetap prinsipnya adalah kita kenali karakter anak, kita memberi validasi terhadap kesulitan yang dirasakan oleh anak apa, kita cari bantuan. Yang dibutuhkan oleh anak itu apa? Support, dukungan yang seperti apa sih? Apakah support secara emosional, ataukah support secara, oh ya butuh bantuan nih, guru tambahan, ya tutor yang bisa bantuin anak. Karena saya sendiri sama anak saya milih untuk minta tutor, ya. Udah pokoknya kita fokus belajar, anak ada tutornya. Kenapa? Karena dalam situasi kita work from home, ya ini sangat menantang untuk kita sendiri dan kita nggak bisa untuk membelah tubuh kita nih, jadi punya tangan gurita gitu ada 8 tuh, nggak bisa gitu. Jadi kalau memang kita butuh bantuan ya kita mesti mencari bantuan yang tepat, yang dibutuhkan anak tuh apa. Ya, karena kalau enggak, anak ngerasa stres, itu anak bisa melukai diri sendiri loh. Apalagi usia-usia remaja itu banyak banget sekarang yang mereka nggak bisa keluarin, mereka ngerasa bahwa kalau aku cerita sama orang tuaku, nanti orang tuaku ngerasa makin stres, makin merasa bersalah dengan kondisi pandemi, belum lagi masalah finansial yang ada di dalam rumah. Kita nggak tahu ya masing-masing keluarga battling ini tuh kayak gimana. Jadi anak-anak tuh jadi akhirnya silet-silet dirinya. Kalau silet-silet kita masih bisa lihat loh, ya. Coba ntar kita pas lagi tidur, kita perhatiin tangan anak gitu ya. Tapi kalau yang jedot-jedotin kepala ke tembok, iya kalau kedengeran, jeduk-jeduk. Kalau jedotinnya pas malam, pas lagi orang tuanya semua udah tidur, kita nggak tahu loh. Dan mereka tuh apa yang dikonsumsi mereka ikut-ikutan juga. Aku ngerasa stres kayak gini, jadi cara pengalihan stresku adalah, udah aku jedotin kepala aja biar bisa tidur misalnya gitu ya. Ya, dan mereka juga overthinking-nya tuh lebih banyak daripada kita. Karena kalau kita yang dewasa, kita udah latihan. Gimana sih cara mengelola pikiran kita? Kalau anak-anak remaja ini, mereka tuh lagi ada di fase ledakan seksual ya di usia mulai 13 tahun. Mereka bingung, bingungnya banyak, terus otaknya itu muter segala macam informasi, keponya luar biasa. Ya, jadi kalau mereka nggak benar-benar kita jagain, kita kasih yang mereka butuhkan itu apa, tapi kita masih dengan pola asuh yang positif. Tanya sama anak, kamu lagi ngerasa apa? Apa yang lagi ganggu pikiran kamu?
Apakah masalah belajar, apakah masalah pertemanan, atau lagi suka, lagi mesam-mesem sama siapa gitu ya, walaupun online, kok di kelas ada yang charming gitu, bisa aja gitu kan. Terus jadi nggak mau ngeliatin videonya waktu belajar di sekolah karena malu, karena ternyata dia suka sama seseorang, bisa juga gitu ya. Nah, ini yang perlu kita benar-benar amati gitu ya. Kalau kita deket, kita punya koneksi yang baik sama anak seperti Mbak Mesya sama anak-anaknya Mbak Mesya, itu kita bisa tahu banget anak kita tuh kenapa, dan kita cuma tinggal tanya, "Oke, kira-kira yang kamu butuhkan apa sekarang?" Karena anak sebenarnya mereka tahu yang mereka butuhkan apa. Ada beberapa bahkan anak-anak yang minta, "Aku mau ke psikolog, Mama," gitu katanya ya. Oke, mamanya yang ajak ke psikolog karena anaknya yang minta. Berarti diakomodir. Gitu, karena tadi anak juga ngerasa nggak tega mau cerita masalah yang dia pikirkan itu ke orang tuanya, takut gitu. Padahal masalahnya bisa aja cuman kecil banget gitu ya bagi bagi kita nih sebagai orang tuanya karena kita udah ngelewatin masa remaja gitu. Tapi ternyata buat mereka, aku tuh nggak bisa mata Ya, pelajaran ini, tapi minta untuk les juga nggak tega sama mama papa karena masih dipotong gajinya atau apa gitu. Padahal mungkin kalau kita bicarakan ternyata di Pahamify ada yang gratis misalnya gitu ya. Ternyata ada solusi-solusinya yang bisa kita dapatkan loh kalau kita bisa diskusi. Tapi untuk membuka anak, yuk cerita, itu kadang susah banget, apalagi anak-anak yang sangat tertutup. Akhirnya anak-anak yang tertutup ini ya melukai dirinya sendiri gitu karena mereka juga nggak tahu apa sih yang harus mereka lakukan untuk menolong dirinya. Jadi please untuk orang tua, lihat, perhatikan betul apa perilaku yang berubah dari anak, terus kalau bisa kita PDKT lagi sama anak kita bangun koneksi yang tepat ya dengan validasi perasaan, emosinya anak, kita cerita juga, kita belajar untuk jadi orang tua yang terbuka, jangan kita cuma marah-marahin anak, nuntut anak terus seperti yang Kak Fikri tadi sampaikan juga, kalau misalnya kita marah-marah cuma karena selisih nilai 80 jadi 70, kayaknya dalam situasi pandemi kayak gini sedih banget nggak sih kalau masalah nilai masih dibahas ya, padahal tantangan anak-anak ke depannya tuh bukan masalah nilai lagi loh, ya, tapi masalah bagaimana mereka bisa mengontrol diri penggunaan gadgetnya, ya. bagaimana mereka punya keterampilan hidup, punya keterampilan sosial juga, mereka bisa menjaga kesehatan mentalnya juga karena itu yang lebih penting dalam situasi kayak gini yang semuanya serba tidak bisa diprediksi. Karena semuanya dalam situasi yang serba tidak bisa diprediksi, kita perlu membuat anak memiliki sikap flexibility, bisa adaptif dalam berbagai situasi. Setuju. Nah, iya, aku juga setuju sih sama Mbak Samantha, soalnya kita juga di Famify karena sering di Famify itu kebetulan kan ada komunitas-komunitasnya tersendiri nih Mbak Meisya, Mbak Samantha. Jadi kita ada komunitas buat anak-anak, ada buat orang tua, ada buat guru-guru juga. Ya, Dan di komunitas-komunitas ini tuh kita menerima curhatan yang satu suara gitu, gimana semuanya tuh beneran kesulitan gitu. Kita harus harus bergerak bareng-bareng, support ya, bareng-bareng, terus gimana, terutama kalau anak-anak tuh mereka kalau diajak di Discord tuh ya biasanya kalau di Famify pakai platformnya Discord, terus ngobrol itu suka pada curhat, katanya aku mau cerita ke orang tua tapi aku tuh takut gitu. Kalau misalnya kita lagi nilai TO-nya jelek gitu. Nah, si anak tuh takut mengecewakan orang tua gitu. Dari segi anaknya tuh anaknya segitu pengen ngebanggain orang tua ternyata ya, tanpa orang tua tuh nge-push anaknya, ngedorong anaknya buat dapat nilai bagus karena ya balik lagi bukan keinginan anaknya juga dapat nilainya jelek, tapi peran orang tua adalah penting untuk mensupport ya Mbak Mesya, Mbak Samantha. Kalau dari Mas Fikri nih, buat tahun ajaran yang baru ini, Famify punya apa aja sih yang bisa dikasih ke masyarakat yang kita sediakan? Kira-kira boleh di-share nggak, Mas? Ya, ya di tahun ajaran ini terutama kita memang banyak
produk kita memang awalnya untuk kelas 12 ya, yang tadi juga Mbak Meisha bilang sangat krusial, makanya penting untuk tahu bakatnya anak-anak juga. Dan itu juga sebenarnya salah satu problema terbesar dari anak-anak selama ini saya ngajar di Pamify ya, selama ini dapat curhatan adalah gimana mengkomunikasikan dengan orang tua tentang pilihannya ini, pilihan masuk kuliah mana. Makanya kalau kata Mbak Samantha tadi, emang harus PDKT. Kadang-kadang anak-anak ini juga ngerasa, ya saya kurang tahu juga kan tiap keluarga mungkin strugglingnya berbeda juga, seberapa sering berkomunikasi. Kadang si anak-anak ini itu tahu zamannya kan beda ya Bapak Ibu ya. Mungkin jurusan-jurusan yang zaman Bapak Ibu sekalian terasanya jurusan yang keren, prospek, atau yang ini nggak prospek gitu ya, mungkin ada dikotomi, sedangkan anak-anak ini melihat lebih banyak contoh, akses mereka terhadap informasi lebih banyak, cuman kadang nggak sanggup mengungkapkan itu. Jadi dia misalnya udah mantep, passion saya di sini nih, tapi orang tua saya pengen saya di universitas ini, di jurusan ini. Nah itu salah satu problem terbesar. Makanya di Pamify, mau ada pandemi nggak ada pandemi, kita menyediakan konten-konten tersebut. Kita menyadari bahwa seperti yang bilang tadi, ceritanya Mbak Meisha, ceritanya Mbak Samantha, yang terpenting adalah anak ini bisa mengontrol dirinya, ngerti cara memanage dirinya, self mastery. Makanya di kita juga ada video-video konseling juga, cara berkomunikasi lebih baik, cara berinteraksi, ada tes minat bakat. Jadi mereka tenggelam dalam lautan informasi yang kita nggak ngerti. Ini informasi benar atau enggak, dan membuat mereka overthinking. Itu persis banget pas tadi Mbak Samantha cerita tuh, wah iya banget. Setiap hari tuh masuk ke Twitter saya, ke DM Instagram, curhatan anak-anak ini, Kak, kata orang ini, kata orang itu, saya harus gini, saya harus gitu. Makanya kita berusaha memprovide informasi yang memang valid. Dan kita berusaha membuat semuanya fun, karena zaman yang mereka akan hadapi itu beda. Kalau zaman dulu mungkin kita dengan bisa baca, tulis, hitung, dengan sekolah oke, cukup gitu. Tapi di masa depan, yang setara dengan orang yang buta huruf adalah orang yang nggak bisa belajar. Jadi nggak bisa belajar dengan cepat. Harus belajar cara belajar di era sekarang ini seperti apa. Nah itu yang kita sediakan di Pamify. Kita selalu fokus gimana biar pelajaran online ini nggak cuman memberikan informasi yang dibutuhkan, valid, bikin paham sesuai kurikulum, tapi juga menyenangkan buat siswa. Kita kombinasikan pembelajaran yang seru, science of learning itu sendiri, dengan pembelajaran yang lebih kayak game. Jadi video-videonya kayak nonton, aplikasinya lebih kayak game, dan isinya valid gitu. Di Pamify sendiri fitur-fiturnya tuh ada macam-macam. Mau anak itu kalau suka belajar konsep duluan bisa, kalau mau langsung latihan soal, bang soal itu tadi seperti yang diceritakan Mbak Meisha itu juga bisa. Karena beda-beda. Ada yang lebih suka latihan dulu, nggak tahu yang mana, baru nanti dia lihat video dulu atau lihat rangkuman dulu. Itu yang kita perlu pahami. Jadi ada satu hal, ini mumpung ketemu dengan Bapak Ibu gitu ya, orang tua. Siswa itu kadang curhat ke saya gini, di Pamify itu kan ada live class. Live class ini sangat interaktif. Isinya seperti orang ngobrol. Dia bisa berinteraksi langsung. Kita bikin seru banget lah. Ada yang curhat ke saya, dia lagi belajar dengan live class Pamify, diomelin sama orang tuanya, dikiranya ngobrol sama temen, kok nggak belajar-belajar gitu loh. Iya, padahal memang sekarang beda Bapak Ibu, cara anak-anak ini belajar tuh situasinya udah beda. Yang mungkin kita kirain mereka nonton YouTube, YouTube-nya itu live class Pamify, belajar juga mereka di situ gitu. Nah, dan seperti yang diceritakan tadi, kita nggak ngerti setiap keluarga mungkin juga struggling secara finansial, dan itu juga sampai ke saya ya. Siswa-siswa ini kadang pengen beli Pamify tapi gak enak sama orang tuanya. Padahal mungkin buat orang tuanya sebaliknya lah, kalau emang butuh dan harganya cocok di kantong, why not gitu. Karena kita ngelihat juga di pandemi ini, walaupun kita bisnis tapi ya ini harus melihat situasi juga gitu. Walaupun mungkin harga program kita ini kalau di luar, di offline harusnya ini bisa dihargai katakanlah sekian juta gitu ya, bahkan belasan juta. Di kita itu kita papas harganya sangat rendah menyesuaikan pandemi. Bahkan untuk kelas online program ini bisa kurang dari 1 juta kalau sedang diskon. Nah, sekarang lagi ada flash sale gitu kan.
Itu untuk yang live class. Selain itu kita juga ada Pamify Accelerator Program. Ini yang buat yang mau kelas kecil gitu ya. Kan beberapa orang mungkin nggak suka kalau kelasnya banyak gitu. Ini cuman benar-benar belasan hingga 20 orang, itu benar-benar didampingi. Kita juga punya wali kelasnya juga. Itu namanya Pamify Accelerator Program. Lalu kita juga sekarang siswa kan susah ya, kayak yang tadi kalau sebelumnya mungkin bisa towel temennya kalau nanya gitu ya. Sekarang nggak bisa, makanya kita sediakan fitur yang namanya Tanya MIPI. Dia bisa foto soal, nanti akan kita cari video solusinya. Kalau nggak ada, kita kasih video konsepnya. Dan kalaupun nggak ada, nanti bisa diskusi bersama siswa lain maupun guru. Dan seperti yang saya bilang tadi, belajarnya lebih personalized. Dia butuhnya apa? Kita nggak, si anak ini nggak perlu belajar semua, nggak harus nilainya 100 semua pelajaran kok. Makanya di Pamify ada tryout, dan itu karena tryout ini kan mengukur gimana si anak ini dibanding yang lain. Selama dia sebenarnya lebih baik dari yang lain, itu udah cukup gitu. Dan kita kasih, dia nggak harus belajar lagi kalau dia udah jago di satu hal, jangan disuruh belajar itu lagi karena dia udah jago. Lebih baik waktunya untuk ngejar yang lain. Nah, ini yang kita bantu dengan rekomendasi belajar dari Pamify. Dia nggak perlu, kadang anak-anak ini udah takut duluan, wah banyak banget materinya. Nggak perlu takut, kita punya kalkulator belajar juga. Dia harus belajar berapa jam per hari, materi mana dulu, itu sudah kita atur. Karena kita selalu pakai yang namanya framework belajar, namanya Pahami. Kita petakan, alami, hubungkan, aplikasikan, monitoring, iterasi, diulang lagi, petain harus belajar yang mana. Kita harus hubungin kegunaannya apa buat ini semua gitu. Dan di tahun ajaran baru sendiri kita akan ada program-program, akan ada 290 kelas online itu setara 500 jam, dan tadi study plan untuk materi UTBK, paket materi belajar untuk 1 tahun dan bank soal, ada juga nanti 20 kali tryout UTBK. Karena yang paling susah sekarang itu asesmennya. Ketika anak-anak nggak belajar langsung ini, kita harus mengukur dari waktu ke waktu, makanya kita sediakan tryout sebanyak 20 kali supaya kelihatan si siswa ini ngerti. Oke, saya kurangnya di sini, saya harus di sini gitu. Tryout untuk penilaian tengah semester juga ada, grup belajar juga ada. Jadi salah satu kesenangan anak-anak ini, mereka bisa berteman dengan siswa lain di seluruh Indonesia yang punya tujuan yang sama. Kalau tadi siapa Mbak Meisha atau Mbak Samantha yang ini ya mengajarkan anaknya untuk proaktif berteman karena nggak kenal siapa-siapa, itu kita wadahi juga di Pamify. Jadi salah satu kesenangan siswa-siswa itu mendapatkan teman belajar, dan ada seminar online serta rapor evaluasi belajar juga yang nanti orang tua juga bisa nge-track. Dan itu tadi kita paham banget kondisinya seperti ini, makanya kita sangat berusaha meringankan beban orang tua dengan menyediakan fitur-fitur tadi. Kalau orang tua nggak ngerti, udah anaknya suruh buka Pamify aja, ada konselingnya, ada materinya, cara belajarnya pun sudah dikasih tahu, ada tips-tips belajar yang sangat banyak. Orang tua cukup PDKT aja, cukup dengerin, cukup nanyain semangatnya berapa dari skala 1 sampai 10 hari ini. Itu aja. Ya, menarik banget loh tadi Kak Fikri karena sebutin ada kalkulator belajar itu. Karena beberapa minggu yang lalu saya juga baru ikut workshop dari luar. Mereka ngajarin tentang ini. Jadi kalau untuk yang dewasa, kalkulator jadwal untuk bekerja. Jadi kita tuh nggak bisa pakai to-do list lagi. Hari ini kita to-do list-nya harus ngapain tuh nggak bisa. Karena itu akan membuat kita stres. Jadi ada komposisi-komposisinya per hari itu sebenarnya yang baik, yang ideal untuk setiap diri kita tuh seperti apa. Nah itu bisa menghemat 3-4 jam kita belajar atau bekerja ternyata. Nah nanti kepoin ya. Ternyata di Pamify ini ada, aku juga terkejut loh, seneng loh dengarnya. Iya, kita memang itu satu hal yang itu awalnya kenapa saya kepikiran bikin kalkulator itu karena tahun lalu ketika orang udah menjelang ujian kan mereka panik ya, apalagi nggak paham. Iya. Itu ada yang belajarnya kurang banget, ada yang berlebih sampai tremor. Cerita ke saya, Kak. Ya Allah. Saya belajar sekarang jadinya gemeteran malah sakit, Kak. Gimana? Waduh, ya makanya belajar itu pada porsinya, jangan berlebihan. Gitu kan. Betul. Ada juga yang sistem kebut semalam ya kan, Mas Iya, Fikri? betul SKS ya. Kita dulu.
Makanya kalau di kita sebenarnya SKS ini nanti jadinya sistem kebut setahun biar nggak terlalu ngebut, biar nggak stres. Seru banget tadi ngobrolnya bareng Mbak Misha, Mbak Samantha, dan Mas Fikri. Dan ini di kolom chat udah mulai banyak banget pertanyaan yang masuk nih buat narasumber kita hari ini. Mungkin kita langsung ke sesi tanya jawab aja ya Mbak Misha, Mas Fikri, Mbak Samantha. Karena udah banyak yang nungguin nih dari tadi. Nah, ini terkait dengan emosi anak nih. Ada pertanyaan dari Ibu Suwanti. Bagaimana cara mengatasi anak yang mudah emosi? Karena katanya semenjak sekolah online itu jadi mudah marah katanya anak-anak. Jadi mungkin anak-anak ini bingung ya gimana caranya mengontrol emosi. Mungkin ini Mbak Samantha bisa bantu jawab, Mbak. Iya, jadi kita ini tuh yang tepat adalah mengelola emosi. Kalau emosi dikontrol berarti ditahan terus, di-repress terus, jadi turun ke alam bawah sadar kita, semakin cemas, semakin rasanya gelisah terus-menerus gitu. Nah, jadi mengelola emosi yang tepat itu ada berbagai metode yang pasti kita cari dulu ya, trial and error yang cocok buat kita apa. Ya, pertama bisa dengan seni, kita gambar atau kita melukis atau kita meronce atau kita menyulam, itu juga bagian-bagian dari seni. Terus musik, anak main musik nggak? Jangan disuruh belajar terus. Ya, karena main musik apalagi dengerin karya-karyanya suaminya Mbak Meisha nih, ya sambil diikuti notnya apa segala macam. Itu juga merangsang proses otak kanan dan otak kiri itu lebih seimbang. Kemudian anak diajarin dong gitu untuk melatih relaksasi melalui nafas. Ya, tarik nafas dalam, buang lewat mulut, banyak 3 kali itu aja udah bikin tenang ya. Kenapa bikin tenang? Karena oksigen yang masuk ketika kita bernafas relaksasi ini lebih banyak ke otak kita dan itu akan memproses otak kita untuk bisa lebih rileks, lebih tenang. Terus udah gitu ada latihan namanya teknik grounding. Teknik grounding ini melatih keseluruhan indera kita, mata, telinga, hidung, kulit, mulut, indera perasa, dan juga pencernaan kita untuk bisa optimal cara kerjanya. Kadang nih kita suka lupa bahwa kita tuh butuh main kan. Nah, tapi mainnya kita apakah benar cuman keluar rumah terus? Ternyata dengan teknik grounding itu kita bisa main loh dengan indera-indera kita. Misalnya kita dengan masak. Masak itu kan ada proses penyaluran indera kulit kita ketika kita baking ya, menggulung kue, adonan atau kita ikut masak, ada aromanya yang tercium juga dari macam-macam masakan itu. Itu membuat kita jadi lebih semangat, mood-nya berubah dan kita bisa ada permainan khusus. Setiap minggu sepakati dulu sama anggota keluarga, kita mau hari khususnya apa? Apakah hari Sabtu atau Minggu? Nah, Sabtu atau Minggu ini kita mau pakai buat apa sih? Kita misalnya ngecat satu tembok aja, nggak usah banyak-banyak, satu rumah nggak usah. Ya, ngecat ulang satu tembok, tapi barengan. Nah, itu aktivitas yang meningkatkan bonding juga. Atau enggak kita bikin satu karya yuk yang baru, yang beda, yang kreatif atau kayak gimana. Kita tanya, kita lempar pertanyaan ke anak, karena itu akan membuat anak jadi lebih kreatif juga. Kemudian kalau misalnya anak rasanya tetap deh dia tuh sensitif banget, masih cranky dan lain sebagainya, emosional, nangis terus atau apa gitu ya. Kita mesti memetakan dulu, sebenarnya yang bikin dia kayak gitu tuh apa, ya. Kalau kita udah bisa memetakan itu, baru deh kita tahu cara penanganan yang tepat untuk anak itu kayak gimana. Karena kalau kita bicara tentang emosi, kita bicara tentang 3 otak loh Bapak Ibu. Otak yang ada di kepala, otak yang ada di jantung, dan otak yang ada di perut atau usus kita. Nah, nutrisi itu penting banget. Makannya jangan makanan kaleng ya. Makannya makanan sehat, bergizi, bernutrisi. Karena itu akan membuat anak juga jadi makin cerdas ya, karena konsentrasi belajarnya meningkat kalau makanannya juga sehat. Tadi kualitas emosinya pun juga jadi lebih terjaga lagi. Kalau misalnya gini, anak-anak yang lemas,
gitu ya, kita mesti perhatikan makannya apa. Jangan-jangan kualitas makannya kurang kurang gula yang baik misalnya gitu ya. Ya, gula yang baik tuh didapat dari mana? Dari buah-buahan. Gitu. Makannya dijaga. Kalau misalnya uh, udah kelihatan anaknya cranky banget nih, apakah karena kebanyakan makan daging? Bisa juga jadi terlalu emosional. Jadi konsultasikan juga ke dokter, ini makanan yang tepat buat anak saya kayak gimana sih gitu, untuk masalah ususnya juga, ya. Kalau udah minumnya itu kalau bisa minuman-minuman sehat juga, ya air mineral, jus, gitu ya. Kalau minuman yang bersoda, itu bisa loh membuat anak jadi semakin nggak konsen sama aktivitas sekolah, karena mereka lagi semangat tinggi banget, terus mereka jadi ngerasanya, "Ah, bosen ah, bosen ah, bosen." Nah, itu jadi menurunkan motivasi anak untuk belajar juga. Ya, apalagi kalau yang terlalu manis-manis itu juga nggak terlalu baik ya untuk usus anak. Terus, olahraga. Nah, anak-anak itu penting banget olahraga. Sayangnya di masa pandemi seperti ini, online learning, itu kadang suka nggak ada olahraganya, terlupakan. Nah, jadi mau nggak mau kita yang mesti, "Hayo sigap, bagaimana caranya untuk membuat anak tetap aktif?" Karena secara penelitian, ada beberapa anak yang kalau indera ususnya, bagian-bagian daerah perut itu tidak terstimulasi dengan tepat, itu akan membuat anak jadi emosional juga. Nah, itu terkait dengan sensori juga. Jadi, tolong gitu ya, tetap olahraga, karena olahraga tuh mengaktifkan seluruh fungsi tubuh kita. Tubuh kita sehat, mental kita sehat, kita juga jadi fokus sama belajar. Oke, semoga terjawab ya Ibu pertanyaannya oleh Mbak Samantha. Nah, untuk selanjutnya aku mau tanya ke Mbak Misha nih. Jadi ada yang nanya nih Mbak, katanya di saat seperti ini kan orang tua harus mendampingi anak nih, sedangkan orang tua murid ini dia punya 2 anak dan salah satunya itu ada yang berkebutuhan khusus. Nah, gimana caranya supaya orang tua ini bisa memberikan perhatian yang sama sesuai porsinya kepada seluruh anaknya. Mungkin Mbak Misha bisa sharing nggak Mbak, pengalaman Mbak Misha gimana? Iya, aku kan punya 3 anak dan tiga-tiganya beda-beda. Yang pertama cenderung mandiri tapi introvert, yang kedua ekstrovert banget, bahkan cuek dan terlalu fleksibel, yang ketiga anakku cowok aktifnya luar biasa gitu ya. Jadi tantangannya buat aku mungkin di situ. Tapi kalau buat ibu yang tadi bertanya, mungkin tantangan aku nggak ada apa-apanya ya, karena harus membesarkan anak yang berkebutuhan khusus, dan itu salah satu tugas yang sangat mulia gitu ya. Jadi kalau ditanya gimana supaya bisa memberikan perhatian yang optimal kepada sebanyak anak yang kita punya, menurut aku berdasarkan pengalaman nih ya, aku bukan sebagai expert, tapi kalau aku menerapkan kepada diri aku, selalu aku tidak pernah menganggap diri aku itu super mom. Aku nggak pernah merasa diri aku tuh harus bisa menghandle semua permasalahan yang ada di rumah, masalah pendidikan, masalah rumah tangga, ngurus suami, ngurus anak, ngurus bisnis, kerjaan sendiri, semua bisa aku lakukan sendiri. Kayaknya nggak mungkin. Nanti yang ada malah ibunya stres. Kalau udah ibunya stres, pasti energinya akan kerasa ke anak-anak dan ke suami dan ke keluarga. Jadi gimana caranya adalah, mungkin kalau aku bisa berbagi di sini adalah yang paling penting adalah menyadari kapasitas diri, bahwa kita bukan manusia super yang bisa melakukan segala sesuatunya sendiri. Dan jangan malu untuk mendelegasikan tugas, jangan malu meminta pertolongan pasangan, minta pertolongan anak mungkin yang udah lebih dewasa kalau ada. Kalau nggak ada, ya itu dia, kita harus minta pertolongan, minta bantuan gitu loh. Jadi itu tugasnya peran suami istri
atau kakak anak yang paling gede yang memang bisa dikasih tanggung jawab untuk ngeliatin adiknya ketika kedua orang tuanya berhalangan dan lain sebagainya. Jadi apa ya, berbagi tugas lah gitu loh. Jadi mungkin hari ini ibunya bisa konsentrasi ke anak yang berkebutuhan khusus berapa jam, nanti malam sebelum tidur tinggal mengevaluasi anak yang kedua mungkin. Atau nanti kalau misalnya nggak ke-handle, bisa diskusi dengan suaminya, gimana nih kamu bisa handle nggak untuk ini karena aku lagi ngurusin anak kita yang satu gitu loh. Jadi komunikasi itu menurut aku adalah kunci. Kerjasama, komunikasi, dan juga jangan memaksakan diri. Itu sih. Mungkin bisa ditambahin sama Mbak Samantha kali ya. Nah, kalau anak kebutuhan khusus, tantangannya memang benar berbeda, Mbak Meisha. Mungkin perlu ada terapis yang mendampingi anak kebutuhan khusus di rumah ya. Jadi kita benar-benar bersinergi, ya tetap ya dengan prokes yang dilakukan tentunya. Karena gini, kalau anak kebutuhan khusus tuh kita nggak bisa samakan. Maksudnya anak yang bukan kebutuhan khusus aja kita udah beda-beda tuh karakter setiap anak. Apalagi yang kebutuhan khusus, kebutuhannya pun juga berbeda. Diet makanannya mungkin perlu berbeda juga. Terus penanganannya, cara belajarnya juga mungkin berbeda juga. Jadi memang benar-benar kalau memang diperlukan ada terapis atau tutor di rumah untuk mempermudah kondisi di rumah semua seperti apa, nggak ada salahnya juga selama memang budgetnya ada. Kalau nggak ada, coba banyak-banyak lihat dari YouTube, dari Instagram, itu juga banyak banget kok yang kasih ide-ide yang harus kita lakukan tuh kayak gimana sih gitu. Mungkin kalau di Indonesia tuh masih sedikit ya, kita bisa cari informasi itu mungkin dengan keywords bahasa Inggris, kita bisa cari gitu special kids learning atau apa segala macam yang bisa kita bikin di rumah dan memang mau nggak mau effort-nya lebih besar buat kita selama masa pandemi ini. Tetap semangat ya, Bunda. Semangat! Terima kasih Mbak Meisha, Mbak Samantha. Nah, ada satu lagi nih pertanyaan untuk Mas Fikri. Jadi kan sekarang ini anak-anak belajarnya udah online ya, Mas. Nah, sedangkan di Pahamify juga sama, belajarnya pun kegiatannya online. Nah, menurut Mas Fikri, gimana sih si orang tua ini bisa meyakinkan anaknya untuk bisa meyakinkan anaknya untuk ingin belajar di Pahamify meskipun sama-sama online dengan kegiatan sekolah? Ya, jadi ini sama-sama online, gimana untuk meyakinkan pakai Pahamify? Gini, jadi memang salah satu, kalau udah musim tahun ajaran baru, pasti saya banyak terima DM itu ya dari siswa-siswa tentang pengalaman mereka belajar pakai Pahamify. Salah satunya itu ada yang cerita tadinya dia pakai Pahamify itu cuma mau ngumpulin koin. Karena kan kayak game ya, jadi cuma pengen ngumpulin koin. Di Pahamify nanti bisa beli avatar. Avatar ini kayak apa ya? Gambar yang orang nanti bisa beli background misalnya PTN yang dia mau nih. Nanti dia bisa beli itu. Jadi seolah-olah dia mencapai cita-citanya dengan belajar. Dan itu dirasakan secara langsung di aplikasi ini. Jadi lebih kayak game dan akhirnya yang awalnya cuma mau kayak game iseng ngumpulin koin dan poin, tiba-tiba dia malah masuk PTN. Kalau nggak salah yang ini yang salah satunya tuh ada yang masuk UGM gitu. Nah, itu salah satu yang dirasakan di anak-anak. Karena apa yang dibantu oleh Pahamify sih sebenarnya itu adalah 3T. Gimana supaya belajarnya si siswa ini terstruktur, teratur, dan terukur. Maksudnya ada kalkulator belajar, harus belajar ini, itu. Ada live class juga yang kalau ternyata kita hitung-hitungannya dengan cara belajar kita yang cenderung lebih lambat untuk ngejar materi, katakanlah butuh 3 jam. Itu 2 jamnya udah misalnya bersama Pahamify bisa dibantu misalnya. Atau mungkin lebih dikit lagi waktunya kalau misalnya belajarnya dari awal tahun gitu kan. Nah, kalau di Pahamify si anak-anak ini ngerasanya lebih kayak refreshing.
lebih kayak kalau sejarah itu video kita sejarah, nanti mungkin bisa diputerin kali ya sama Vihan ya. Video kita sejarah itu sejarah yang biasa yang ngantuk itu di Twitter di-share karena kita buat itu seperti kayak TV show aja. Kita benar-benar ke tempat situs sejarahnya langsung. Kalau nggak bisa, kalau dinosaurus kan kita nggak ada lagi ya dinosaurus ya. Itu kita bikin aja animasi yang sangat bagus. Jadi malah si anak ini kayak nonton film. Kalau Bapak Ibu tahu Netflix, mereka nontonnya tuh Pamify nih, bisa ketagihan belajar gitu. Jadi intinya sih belajar di Pamify itu selalu seru. Saya belum pernah tahu yang siswa yang bilang ke saya kayak nyesel gitu. Selalu mereka bilangnya seru, kayak main game, videonya seru, teman-temannya asik, dan guru-gurunya pun care. Guru-gurunya asik. Jadi nggak kayak apa ya, nggak cuma ngajar-ngajarin doang, tapi kita ada ice breaking-nya dari waktu ke waktu dan mereka suka share itu. Jadi ya kalau kata seorang siswa nih ya, yang kebetulan waktu itu dia bahkan nggak punya duit untuk beli di Pamify waktu itu, ya somehow ada customer service yang mensupport walaupun uangnya kurang, nggak tahu ditombokin atau apa, tapi dia akhirnya bisa. Dan dia cerita gini, ini kan tentang tujuan ya. Kalau anak itu udah punya motivasi, udah tahu tujuannya mau kemana, kan sekarang tinggal caranya gimana. Seorang siswa bilang, dia mungkin emang takdirnya masuk UGM, farmasi UGM. Tapi bisa aja kemarin jalannya nggak lewat Pamify, tapi kalau lewat Pamify jalannya lebih mudah. Emang nggak harus lewat Pamify, cuman kita komitmen kalau orang mau belajar dengan Pamify, kita berusaha supaya mereka sangat dipermudah dan semuanya menyenangkan gitu. Dan ini ya, iya, dan kalau secara statistik, kalau ngomongin hasilnya sebenarnya di Pamify itu kita lebih dari 80% untuk program live class kita itu diterima di perguruan tinggi negeri. Dan yang menggunakan tryout Pamify itu yang paling besar di Indonesia. Lebih dari 4 anak SMA yang menyiapkan PTN itu tryout-nya, mengujinya, mengukur kemampuannya di Pamify. Itu kalau dari segi hasil ya. Jadi bicara hasil itu yang kita berikan, dan buat orang tua pun nggak usah khawatir kalau misalnya ini dianggap apa ya? Ya ini kan soal masa depan ya. Dan ini harganya sudah dipermurah. Itu pun kalau di masa pandemi ini masih berat banget, Pamify itu juga ada untuk program-program live class itu, beberapa program ada jaminan uang kembali kalau memang mengikuti programnya. Karena dari pengalaman kita, setiap siswanya ikut programnya, mereka happy dan mereka masuk PTN. Tapi kalau nggak ikut, nggak nurut, ya nggak bisa misalnya. Kayak gitu sih. Semoga cukup menjawab ya Bapak dan Ibu pertanyaan, jawaban dari narasumber kita hari ini. Mungkin untuk Bapak Ibu yang penasaran belajar di Pamify itu kayak gimana sih? Itu bisa download aplikasi kita atau bisa cek YouTube Pamify juga Bapak dan Ibu. Jadi kita sering share video-video pembelajaran juga di YouTube, terus di aplikasi ada konten-konten yang gratis, bisa Bapak, Ibu, dan anak akses gitu ya. Nah, kebetulan juga kita udah sampai di penghujung acara nih Bapak dan Ibu. Mohon maaf jika tidak semua pertanyaannya terjawab oleh narasumber atas keterbatasan waktu. Sebelum mengakhiri kegiatan, mungkin kita foto dulu kali ya, untuk foto untuk dokumentasi. Mungkin Mbak Ulan boleh bantu aku? Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih banyak Mbak Meisha, Mbak Samantha, Mas Fikri atas waktunya pagi hari ini. Senang sekali kita bisa diskusi insightful dan menarik. Semoga Bapak dan Ibu yang hadir hari ini juga bisa menerima informasinya dengan baik, dan atau bahkan lebih baik lagi bisa langsung diterapkan kepada anaknya di rumah. Oke, terima kasih juga Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di kegiatan hari ini. Dan aku juga mau info nih untuk Bapak dan Ibu, kalau Pamify juga sering kita ngadain kegiatan-kegiatan talk show atau webinar gratis untuk orang tua maupun untuk anaknya Bapak dan Ibu. Jadi bisa di-follow atau diikuti media sosial Pamify, yaitu di Instagram @Pamify dan Facebook
@pahamify, nanti bisa dicari Bapak dan Ibu. Kita selalu update informasi di media sosial kita, siapa tahu Bapak dan Ibu bisa bergabung lagi di kegiatan-kegiatan Pahamify yang selanjutnya. Oke, untuk mengakhiri kegiatan, terima kasih banyak atas waktunya Mbak Meisha, Mbak Samantha, Mas Fikri, Bapak dan Ibu, terima kasih banyak telah meluangkan waktunya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bisa dipertemukan di kesempatan yang selanjutnya ya. Amin, amin. Amin, amin. Terima kasih Mbak Fihan dan Pak Hamify. Terima kasih juga Terima Mbak kasih. Meisha, Kak Fikri, Thank dan you. semua orang tua. Iya, makasih dapat banyak banget pengetahuan dari Mbak Meisha, Mbak Samantha, dan seneng akhirnya bisa juga curhatan siswa-siswa ini saya sampaikan ke orang tua. Selama ini kayak, wah nerima nih, kapan bisa ngobrol sama orang tua? Mudah-mudahan curhatanku hari ini bisa mewakili ya Mas Fikri, Mbak Samantha, juga aku banyak banget dapat insights baru. Yang paling penting adalah kita semangat, pokoknya kita support terus untuk masa depan anak-anak, kita minimize yang namanya learning loss sebagai orang tua, dan juga support kebutuhan anak-anak untuk bisa sekolah secara optimal. Semangat! Semangat! Semangat, semangat. Ya, oke. Sebelumnya juga aku mau info nih kalau Pahamify itu punya juga komunitas orang tua Pahamify, Bapak dan Ibu. Jadi mungkin Bapak dan Ibu ada yang berminat untuk join di komunitasnya buat ikut kegiatan-kegiatan Pahamify selanjutnya untuk orang tua, itu bisa isi form di bit.ly gabung Pahami Parents. Nanti aku share formnya di kolom chat supaya Bapak Ibu bisa langsung klik aja di formnya. Dan karena kita udah lewat nih dari batas waktunya, aku izin tutup kegiatannya Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak atas waktunya yang telah diluangkan pagi hari ini. Mbak Meisha, Mas Fikri, Mbak Samantha, makasih banyak ya. Ya, Assalamualaikum. selamat menikmati akhir pekan. Iya, sampai bertemu di kegiatan selanjutnya.